Kalau rusak itu gimana sih setelah garansi? Nah, setelah rusak ataupun dalam masa garansi ada kerusakan, apa sih sebenarnya step by step sebagai teman-teman yang sebagai pembeli, mungkin kita adalah satu-satunya penjualan barang-barang elektronik yang hobi ya, yang memiliki service center sendiri guys. Jadi di luar sana tuh nggak ada ini service center sih, saya bisa jaminkan itu. Kita tuh nggak seperti itu karena kita kasih lihat buktinya, rusaknya berapa banyak. Jadi ya kalau bisa diservis ya ke servis, nggak bisa diservis ya nggak diservis. Bukan kita nggak mau. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo semua, welcome to Java Pet Co. Nah, hari ini kita di tempat ruangan yang tersembunyi di Java. Udah lama gue nggak ngonten, ini kayak udah sebulan lebih gue nggak ngonten. Nah, sebenarnya ini menurut gue penting untuk dibikin sebuah informasi ya. Karena banyak yang nanya ke kita tuh pertanyaan-pertanyaan kayak, kalau rusak itu gimana sih setelah garansi? Karena kan kalau bisa produk itu kan memiliki garansi ya. Garansi bisa setahun, 2 tahun. Nah, setelah rusak ataupun dalam masa garansi ada kerusakan, apa sih sebenarnya step by step sebagai teman-teman yang sebagai pembeli untuk mengeklaim garansinya di Java, oke? Nah, jadi intinya adalah kalau kalian tuh beli di Java, kalian itu nggak perlu terlalu takut karena sebenarnya kita ada divisi yang namanya service center. Nah, divisi service center juga ditemenin sama salah satu orang yang sangat-sangat berpengalaman. Nah, udah mungkin handle lebih 100-an lampu ya, Pak ya? Kurang lebih. Lebih kali ya dari ratusan lampu, ya kan? Oke, nah kenalin dulu Pak, mungkin namanya Pak. Oke, nama saya Heru. Saya di Java bergabung sejak awal 2002 ya Pak. Iya. Ya 2022, maaf 2022. Ya sejak itu saya handle untuk barang-barang untuk yang khususnya servis ya Pak, untuk barang-barang yang problem. Biasa dari lampu atau dari pompa atau dari aksesoris untuk akuarium ya Pak. Kayak wave maker atau yang lainnya. Gitu, ya. Oke, nah Pak Heru ini udah ngebantuin kita udah cukup lama dan sebenarnya di sini juga ada adminnya, mungkin bisa di stockshot nanti ada adminnya juga. Jadi di sini tuh lengkap ya. Jadi ada adminnya sendiri yang mengurus teknis siapa yang datang duluan. Jadi di sini tuh namanya di Java itu bukan yang mahal duluan, tapi namanya first come first serve. Oke, nah kita ketahuin bahwa yang namanya melakukan pengecekan produk itu nggak mudah sebenarnya dilakukan sama Pak Heru. Jadi ada namanya step-stepnya. Nah kalau boleh tahu Pak Heru, itu step-stepnya di Java itu sebenarnya gimana sih saat dia mau nge-service produk? Oke, untuk step-stepnya sendiri pada saat barang masuk, hal yang pertama kita cek itu pertama itu ada kelengkapan ya Pak. Oke. Oke, kelengkapan barang. Nah, yang kedua kita tes untuk keluhan dari customer seperti apa dan langsung kita tes langsung untuk kerusakannya seperti apa. Oke. Nah nanti kita mungkin kalau ada customer sendiri yang ngantar barangnya, mungkin kita bisa diskusi ya, mungkin pemakaiannya seperti apa atau sebelum ini barang rusak ada treatmentnya seperti apa gitu. Jadi biar pada saat kita melakukan servis juga bisa lebih detail untuk kerusakannya tersebut. Oke. Itu untuk tahap awal ya Pak ya. Untuk tahap selanjutnya kita mulai untuk membuka atau membongkar barang tersebut ya. Kita tes dulu, kita cek dulu apa yang bermasalah. Untuk pengecekan sendiri untuk masalah dari elektronikanya atau kelistrikannya kita bisa pakai ada 2 tester ya. Kita pakai tester yang digital ada, tester yang analog ada. Jadi lengkap ya Pak untuk pemeriksaannya. Jadi nanti dari situ kita cek untuk kelistrikannya atau dari manualnya. Kalau untuk lampu kebanyakan kita dari kelistrikan ya Pak. Setelah kita melakukan pengecekan, kita akan biasanya ketahuan nih Pak mana spare part yang rusak. Kalau untuk unit yang masih in warranty, biasanya langsung kita ganti aja Pak ya, karena masih warranty. Dan untuk out warranty, biasanya kita infokan dulu melalui admin kita, diinfokan ke customernya. Untuk spare part ini ada yang rusak, mungkin biayanya sekian. Nanti kalau memang ACC, nanti dilanjutkan, nanti diinfokan ke saya, nanti saya baru kerjakan barangnya. Oke. Jadi untuk
penanganan barang di servis Java kan nggak cuma satu ya Pak, kadang. Iya. Nah, banyak Macam-macam. tuh, macam-macam. Jadi kita Reptil, burung, iya semua akuarium. semua masuk. Oke. Jadi memang kita berdasarkan antrian ya Pak, maaf ya. Iya. Berdasarkan antrian, jadi siapa yang datang dulu pasti kita akan cek lebih dulu gitu. Ya kurang lebih sih seperti itu. ya. Nanti jadi kalau barang sudah selesai pun secepatnya pasti kita kabari ke customer-nya langsung melalui admin yang bersangkutan, nanti dikabari. Iya. Jadi buat kalian nih banyaknya nggak tahu nih. Jadi yang namanya garansi itu ada berlaku di dua hal. Satu, garansi itu mengartikan bahwa pabrik jadi gini, tugasnya Java itu adalah untuk melanjutkan. Jadi banyak yang kurang paham bahwa Java itu kan namanya kan distributor, ataupun kita bilang kita prinsipal. Apa sih yang dilakukan oleh sebuah distributor? Distributor adalah melanjutkan sebuah tipe garansi yang diberikan sama pabriknya. Jadi misalnya contoh case kecil, misalnya kita ada satu buah alat lampu itu pasti kita akan ada bagian admin akan email nih ke apalagi yang mahal ya, biasanya tuh email base. Kalau yang Chinese product itu biasa kita langsung spare part aja ya Pak ya. Iya. Kalau yang dari US base atau yang dari Germany base, biasa dalam tanda kutip itu kita email dulu. Email itu untuk memastikan bahwa kita ngasih tahu nih kondisinya A, B, C, D, E, F, G. Nah, menurut lu garansinya tuh bisa applicable nggak? Nah, kalau garansi applicable, kita akan melanjutkan menyesuaikan dari garansinya. Especially yang udah out of warranty ya Pak ya? Iya, benar. Karena yang out of warranty itu biasa lebih susah ya. Karena dalam tanda kutip kita harus email, memastikan pabriknya tuh mengiyakan. Karena ada perbedaan waktu ya. Antara Indonesia dan US misalnya gitu kan, perbedaan waktu udah 1 hari. Jadi buat yang nggak tahu pasti akan email dulu dan kita cari tahu. Jadi bukannya kita nggak mau mengganti semuanya. Of course kita yang namanya kita ditunjuk sebagai distributor, kita harus melakukan produk penjualan dengan sebaik-baiknya. Tapi pastinya adalah kita juga harus memastikan bahwa memang pabrik akan mengeklaim sesuatu yang kita lakukan. Dan kita akan mencoba, kalau nggak didapat diklaim pun biasanya kita masih coba akalin ya Pak ya, biasanya kita ya. Coba. Jadi kita akan ngasih tahu sama customer ini pabrik kayaknya ngasihnya ABC nih, spare partnya sekian harganya. Kalau nggak ya kita coba dulu biasanya. Bisa nggak dibenarkan mengganggu prosesnya kita. Nah, of course yang namanya ini menggunakan estimasi waktu ya, seperti yang dilakukan sama Pak Heru sekarang ini udah Aquanet V3 ya Pak ya. Iya. Nah, jadi bisa kasih tahu nih Pak, ini kerusakannya apa Pak kemarin Pak? Untuk kerusakannya sendiri, ini Aquanet V3 dia fan-nya tidak beroperasi ya, tidak berfungsi. Kemarin kena air ya. Kena air ya. Kena air, jadi ini sudah spare partnya ready, jadi kita tinggal pasang gitu. Oke. Karena kalau fan-nya mati, otomatis dia akan, kalau panas dia akan mati sendiri lampunya, seperti itu. Karena setiap lampu yang ekosistem yang kita punya sekarang tuh pasti punya safety ya. Kayak contoh Aquadream ya Pak ya, pompa ya. Aquadream itu memiliki safety, jadi kalau sekali kepanasan dia save-nya dia mati gitu, untuk melindungi dari kerusakan yang lebih parah sebenarnya. Nah disitulah sebenarnya tugasnya kita untuk memastikan produk ini bagaimana bisa diservis. Nah yang kadang servis itu bisa cepat atau bisa lama, sekali lagi tergantung antrian, karena setiap hari itu banyak ya Pak ya. Ini banyak teman nggak tahu nih, dia pikir lu servis kan paling 1 hari 1 gitu ya. 1 hari itu kan servis juga cukup banyak ya Pak ya, karena kan kita udah jalan bisnis udah 10 tahun nggak tahu, jadi pasti udah cukup lama orang itu udah banyak yang belanja sama kita, dan pastinya juga udah ada beberapa yang rusak ya Pak ya pasti ya. Nah sekali lagi ya, namanya garansi itu juga tergantung. Ini juga banyak nggak tahu yang namanya garansi. Ini harus diperjelas mungkin ya Pak ya. Garansi itu adalah memastikan kerusakan yang terjadi anomali saat digunakan. Tapi kesalahan penggunaan itu tidak bisa di cover sama garansi ya Pak ya. Nah contoh, kita kan bermain dengan air laut. Contoh aja simple. Air laut itu kan sifatnya korosif ya Pak ya. Saat misalnya dia terciprat air tapi nggak korosif, mungkin kita masih bisa bantu. Tapi saat dia udah terciprat atau apalagi lebih parah tuh nyelam ya Pak ya, pernah berapa kali mungkin cebur dia di dalam air. Itu sih sudah hampir biasanya itu tidak terselamatkan ya Pak ya. Ya 50-50. Masih 50, dia masih baik dia masih bilang nih 50-50 bisa terselamatkan guys. Jadi kalau buat gua, saat barang gua nyemplung ke air laut, itu resiko rusaknya tuh hampir gede banget. Iya, lebih besar daripada air biasa ya Pak. Iya, air tawar biasa air gitu. tawar Jadi resiko kerusakan itu di Indonesia luar biasa banyak, dan korosifnya pasti luar biasa. Jadi barang itu akan terjadi karatan yang sangat banyak, dan pasti menggunakan barang juga yang sangat banyak untuk mereplace.
Iya, Pak. Contoh misalnya kayak kemarin kita dapat orang beli Aquanet ya. Ya itu mungkin sudah di luar waktu garansi ya kemarin ya. Nah habis itu kita coba repair, ternyata karatan ya Pak ya kondisinya. Iya. Nah tetap bisa dibenerin sebenarnya Pak ya. Bisa. Tapi karena banyaknya penggunaan spare part yang diganti, membuat harganya juga jadi relatif lebih mahal ya, lebih tinggi. Karena kita menggunakan servis kita tuh menggunakan spare part asli dari pabriknya. Jadi ya dalam tanda kutip kalau menggunakan spare part asli itu pasti biasanya lebih mahal daripada spare part yang diambil. Cuman kalau kita udah dalam tanda kutip nggak dapat, kita akan kasih tahu customer nih, kita coba bantuin ya. Berarti itu sudah menggunakan kadang-kadang mungkin spare part yang tidak masih lokal. Lokal ya, contoh. Jadi kita akan coba bantu nih. Kalau memang udah nggak bisa, kita coba nih akal-akalin nih gitu. Nah, kadang-kadang berhasil, seperti Pak Heru bilang 50-50 ya. Sifatnya eksperimen awalnya. Sifatnya eksperimental ya kan. Jadi kalau berhasil ya, alhamdulillah. Kalau enggak ya, walau alam. Oke, nah pertanyaan dari kita, nah ini kan spare part ya. Kembali kadang-kadang kita kan kesediaan spare part seperti kalian bisa lihat, mungkin spare part di sini tuh relatif cukup banyak ya. Nah, spare part yang kesediaan spare part itu juga kadang-kadang bisa nunggu shipment ya. Iya. Ya, karena kan misalnya contoh nih, kita nggak tahu nih biasa spare part itu butuhnya 40 unit. Ternyata di bulan itu banyak yang ngeklaim ya, Pak ya. Sehingga kita membutuhkan waktu untuk kadang-kadang untuk spare part itu datang. Sekali lagi bukan kadang-kadang spare partnya nggak banyak. Kalian bisa lihat nih semua spare part isi. Spare part itu banyak banget sebenarnya. Tapi kadang-kadang bisa sedikit ada miss. Nah, itu kita juga minta kadang-kadang customer untuk lebih bermurah hati lah intinya, untuk mengerti bahwa kadang-kadang ada sedikit keterlambatan ya Pak ya. Nah keterlambatan itu bisa kita bekerja bersama-sama, dan mungkin kedepannya Java sendiri bisa ngasih tanda kutip kalau udah belanja sama kita dan memang masih bisa di repair, mungkin kita bisa kasih produk yang mungkin bisa dipakai dulu nih ke depannya. Nah ini akan nanti dibahas lagi sama Bu Saras selaku admin di bawah untuk ngomongin bagaimana sih caranya untuk menahan masalah yang akan terjadi ke depannya. Nah cuman dalam tanda kutip service center mereka memiliki skala yang baik, yaitu aplikasi dulu servisnya kenapa, dicek servisnya kenapa, dan nanti bisa dikasih footage-nya ya. Karena Pak Heru itu cukup konkret tuh, dia akan buka semua ya Pak ya, contohnya nanti di video Bapak ya itu ya. Masalahnya ini loh, oke nggak kalau misalnya direparasi gitu. Jadi kita transparan juga sih Pak. Iya. Untuk servisnya ya. Jadi bukan kayak, sorry nih, banyak kan juga di lapangan itu, ini rusaknya cuman A, tapi bilangnya gantinya banyak. Kita tuh nggak seperti itu, karena kita kasih lihat buktinya, rusaknya berapa banyak. Jadi ya kalau bisa diservis ya ke servis, nggak bisa diservis ya nggak diservis. Bukan kita nggak mau nyenengin semua orang, tapi memang itulah realita dari SOP ya. SOP itu harus berdikari gitu ya. Jadi kadang-kadang orang suka telepon gue, karena kan kita kan dari awal jualannya retail banget tuh. Orang tuh masih suka telepon, bro barang gue rusak, tolong dong dicepetin. Bukan nggak mau cepetin bro, gitu. Bukannya juga nggak mau kenal, bukan. Yang lain juga bete kalau diselak begitu kan caranya kan. Coba bayangin lu nggak kenal kita, habis itu lu udah ngantri, terus diselak orang lain kan juga nggak enak kan sebenarnya gitu loh. Jadi ada step-stepnya, dan pasti semua akan dikerjakan secepat mungkin ya Pak ya pastinya. Iya, Pak. Dan pasti divideokan juga secepatnya. Oke, nah dari Pak Heru sendiri ada nggak sih cerita-cerita unik mengenai pembenturan ini atau so far dengan di Java ini, masalah-masalah seperti apa sih banyak kan yang dihadapin sebenarnya? Problemnya kalau untuk dari segi customer sih kebanyakan sih asal kita ngasih penjelasannya masuk akal, itu sebenarnya sampai saat ini sih belum ada sih Pak. Cuman mungkin kadang ada beberapa spare part yang kita kadang belum ready, yang kita mesti nunggu. Kadang spare part kita kanibal dulu lah dari produk baru gitu. Ini kan kita bukti servis ya. Ya. Yang penting customer happy, selesai dulu atau bisa dipakai dulu gitu. Jadi banyakan kalian nggak tahu bahwa kita itu kadang mau nggak mau sacrifice jualan kita. Contoh kayak kemarin tuh ada bubble bagus mungkin 20 unit ya Pak ya. Hampir 20 unit yang diturunkan kembali di bawah untuk dijual lagi. Kenapa kemarin nggak dijual? Karena banyak banget dari produknya di kanibal biar customer happy ya Pak ya sebenarnya. Karena spare partnya saat itu mungkin terdelay, menjadikan produknya di kanibal untuk dipasangkan ke customer. Jadi intinya adalah kita tuh udah berjuang dengan keras untuk memastikan customer itu bisa mendapatkan servis yang totalitas ya Pak ya di sini ya. Ya walaupun memang minta maaf kalau misalnya masih ada yang kurang dan mungkin kurang menyenangkan, tapi kita bisa pastikan bahwa tim kita itu sangat-sangat
ingin memastikan bahwa everybody happy, especially Bu Saras yang sangat-sangat ingin cepat karena dia orientasinya selalu customer service ya, yang pinginnya juga cepat, dan banyak tuh kadang-kadang jadi sebuah keinginan kita lah untuk menjadi lebih baik pasti ke depannya di mata service juga ya. Tapi buat kalian yang nggak paham bahwa Java Service sudah berdiri dari 2022 ya Pak ya. Iya. Kalau ya, dan sebelum Pak Heru saya lebih parah, rusak ganti baru, rusak ganti baru, akhirnya nggak semua ngeklaim itu, jadi ruginya saat itu cukup besar ya buat perusahaan ya. Di akhirnya kita memutuskan untuk, karena memang di pabrik sendiri kadang-kadang gantinya spare part ya Pak ya, bukan mengganti full unit. Itu yang banyak kan teman-teman nggak sadar bahwa penggantian spare part itu adalah hal yang biasa di dunia elektronik seperti ini, dan pastikan kitanya yang disuruh untuk nge-repair ya. Dan saya tuh nggak ngerti nih, seperti yang Pak Heru lakukan nih. Kalau suruh ngelas begini nggak, kalau suruh jualan bacot doang bisa kita. Tapi kalau suruh yang begini nih, memang bukan keahlian kita gitu. Jadi memang harus cari orang yang lebih ahli gitu. Ada penutup nggak sih Pak, kayak buat teman-teman yang pingin servis, sekiranya ada masukan nggak buat teman-teman mungkin ke depannya? Oh iya, masukan dari saya sih, kalau mau kita ada kendala untuk dari unit yang atau dirasa ada masalah, bisa konsultasi dulu ke Java via telepon atau via chat. Nanti kalau dirasa memang masih kurang, bisa dibawa unitnya ke sini, nanti bisa kami bantu. Dan kalau emang setelah kita cek ditemukan ada masalah, nanti bisa kita bantu dari servisnya juga bisa kita bantu. Ya, karena sebenarnya yang Pak Heru lakukan tuh bukannya servis. Kadang-kadang orang kalau misalnya nggak bisa connect aja masih tanyanya ke lu ya Pak ya. Iya. Ya, jadi kadang-kadang misalnya contoh nih, gue beli Jebao DP4, Jebao WiFi itu biasa orang tuh suka gue kok nggak bisa connect ya di rumah gitu. Karena beliau sampai turun bantu konekin biar kasih lihat ini udah betul ya Pak ya. Iya, untuk kadang sesimpel itu pun tetap Pak Heru lakukan. Jadi sebenarnya Pak Heru di sini sudah kerja keras banget untuk membantu teman-teman untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan juga menservis kalian dengan hal yang ini servisnya plus bro, ya kan, udah plus banget ya kan, udah servis benerin, servis bantu ngajarin, dan servis yang lain ini udah plus abis gitu. Jadi terima kasih banyak juga Pak Heru yang udah bergabung di Java. So far kita sangat terbantu dengan adanya servis pastinya. Ya cuma seperti kalian lihat, memang tempatnya juga ya begini aja ya, masih begini aja. Mudah-mudahan juga lebih baik lagi ke depannya untuk bagian servis kita, dan pastinya kita juga mungkin pemilihan produk yang jauh lebih baik lagi ke depannya ya. Karena dari servis sendiri kita akhirnya bisa memutuskan untuk melanjutkan sebuah brand atau tidak sebenarnya. Contoh misalnya kalau brand itu sudah terlalu banyak yang diservis dan kesannya bermasalah, bahkan perbandingan kuotasinya itu mungkin sangat-sangat besar dari yang rusak dan yang dibetulkan, akhirnya kita mungkin akan drop brandnya. Jadi kita sebenarnya tugasnya Java adalah meng-QC produk-produk yang cocok buat teman-teman, dengan pastinya harga yang luar biasa, sangat-sangat affordable buat kalian, sesuai pada brandnya masing-masing. Karena tidak bisa di-compare barang 15 juta ke barang yang 1 juta gitu. Pasti ada perbedaan gitu. Cuman kita pastikan harga kita itu bisa di-compare ke luar negeri. Harga kita juga sangat-sangat stabil, bahkan di negara jiran kayak misalnya Singapura, kalian bisa compare harganya. Jadi kita memberikan kalian adalah harga yang sangat-sangat pantas untuk setiap produk yang kita lakukan. Dan kita juga terus bekerja sama ataupun berjuang untuk memastikan kalian juga mendapatkan hasil yang luar biasa dan mendapatkan juga after service yang luar biasa. Sekian mungkin dari saya mengenai informasi yang ada di Java Service Center ini. Lokasinya Java Service Center ini ada di Jalan Ciledug Raya nomor 21 di lantai 2 Java Petco Kebayoran Lama. Off limit sih emang buat banyak orang, tapi area ini exist dan real. Jadi buat kalian yang pengen tahu lagi ke depannya ataupun memastikan barang-barang error, mungkin bisa dicari di nomor teleponnya di sini. Atau biasa tetap langsung ke Saras dulu, nggak langsung ke Bu Saras dulu sih. Nggak langsung ke sini ya? Enggak. Ya. Jadi kita tetap harus balik dulu ke Bu Saras, mungkin nomor telepon di sini, ataupun bisa kontak datang ke sini langsung saat kalian mengalami masalah. Intisari dari kita adalah, mungkin kita adalah satu-satunya penjualan barang-barang elektronik yang hobi ya, yang memiliki service center sendiri guys. Jadi di luar sana tuh nggak ada ini service center sih, saya bisa jaminkan itu. Jadi kita sudah mencoba memberikan service yang terbaik, dan pastinya kalian juga harus bisa mensupport kita biar service centernya bisa lebih banyak lagi ke depannya, atau orangnya yang pun lebih banyak lagi. Tapi itu aja dari gue sekarang, hari ini gue tutup. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye-bye.